Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan. Rahayu. Ini yang kedua ya, yang PR-ku yang kedua, ya, yang sehubungan dengan banyaknya kasus keterpurukan ekonomi yang terjadi di antara kita, gitu. Kalau yang pertama tadi bagaimana caranya supaya kita bisa tenang, bagaimana caranya kita bisa menep. Nah, yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi bukan hanya di realitas kehidupan nyata benar-benar sampah yang harus dibuang di tempat sampah. Sampah-sampah rasa yang kita punya, sampah-sampah pikiran yang kita punya, ya, itu juga benar-benar harus dibuang pada tempatnya. Harus dibuang di tempat yang tepat. Tujuannya apa? Supaya tidak mengotori lingkungan di sekitar kita. Jadi sebenarnya kan sama toh, esensi dari sampah itu sama. Baik sampah secara real ya, ataupun sampah yang tidak nyata. Apa aja sampah yang tidak nyata? Sampah-sampah yang ada di rasa kita, sampah-sampah yang ada di pikiran kita. Nah, caranya gimana supaya kita itu bisa membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, supaya tidak mencemari lingkungan di sekitar kita. Yang aku lakukan ya, setiap hari sebelum berangkat tidur, itu adalah waktu yang tepat untuk bersih-bersih gitu. Maksudnya gimana untuk bersih-bersih? Ya, untuk membersihkan sampah-sampah yang seharian ini menumpuk di dalam kehidupanku. Karena aku terbiasa tutup buku setiap hari. Tutup buku setiap hari itu maksudnya untuk membersihkan semua sisa-sisa rasa. Ini dalam artian rasa-rasa yang tidak memberdayakan ya. Kalau rasa-rasa yang memberdayakan ya dipelihara aja terus-menerus, habis itu dikembangkan terus-menerus, dikuatkan terus-menerus. Tapi kalau untuk rasa-rasa yang tidak memberdayakan itu harus kita cut per hari, harus dibersihkan per hari, setiap hari sebelum berangkat tidur. Kenapa seperti itu? Supaya besok paginya bersih. Karena besok pagi itu punya tantangan tersendiri gitu. Jadi rasa-rasa yang tidak memberdayakan, rasa-rasa yang membuat kita tidak nyaman itu jangan ditumpuk-tumpuk. Harus dibersihkan setiap hari dan harus tutup buku setiap hari. Nah, maksudnya sampah-sampah yang bagaimana gitu. Kalau permasalahan hidup itu kan tidak serta-merta kita bisa selesaikan dalam waktu satu hari tuh. Misalnya permasalahan bisnis, permasalahan rumah tangga, anak, lingkungan, dan segala macamnya. Itu kan tidak semua bisa. Bukan digeneralisir semua tidak bisa selesai. Ada sebagian yang bisa selesai dalam satu waktu, ada yang bisa selesai pada saat itu juga. Tapi kan juga banyak permasalahan-permasalahan yang tidak bisa selesai dalam satu waktu. Ya biar permasalahan-permasalahan itu bisa selesai secara alami gitu ya. Tapi rasa-rasa yang timbul dari berbagai macam permasalahan hidup itu harus diselesaikan dalam waktu satu hari. Kenapa? Karena besok itu punya tantangan sendiri, punya permasalahan sendiri. Jadi biar sampahnya nggak terlalu banyak, ya kita buanglah setiap hari. Jadi yang dibuang di sini, yang dihilangkan di sini, yang ditutup di sini adalah rasa yang ditimbulkan dari segala macam permasalahan hidup pada satu hari. Bukan masalahnya ya. Kalau masalah kan tidak semua bisa selesai. Rasanya, rasa-rasa yang ditimbulkannya
yang harus selesai. Nah, caranya piye? Caranya begini, gampang aja. Sebelum berangkat tidur itu kan biasanya kalian berdoa, semoga begitu ya. Karena sejak kecil kan kita udah diajarkan sebelum tidur itu harus doa dulu. Nah, itu dijadikan itu sebagai kebiasaan. Jadi sebelum tidur itu doa dulu. Ya. Kalau aku, ini yang biasa aku lakukan ya, sebelum tidur aku mengucapkan syukur dulu. Berterima kasih dulu kepada Tuhan atas semua berkat yang aku terima seharian ini. Jadi mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku memaafkan ya semua orang, semua hal yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dalam rasaku. Jadi misalnya nih, hari ini aku bete banget nih sama Mbak Iin misalnya. Aku bete banget sama Mbak Iin. Ya, sebelum tidur aku selesaikan itu rasa beteku. Ya mungkin kalau misalnya ada permasalahan aku dengan Mbak Iin, tidak akan bisa selesai dalam waktu 1 hari itu, ada prosesnya. Tapi yang aku selesaikan adalah rasa beteku. Iki contoh ya, walaupun aku nggak pernah bete sama Mbak Iin dan aku hampir nggak pernah bete sama orang lain ya, yang sering berpotensi membuat aku bete kadang-kadang anakku, almarhum suamiku ya gitu-gitu. Tapi kalau orang lain itu rata-rata sih hampir enggak. Justru orang-orang yang apa ya sangat terikat dan sangat melekat denganku itu yang seringkali memicu kebeteanku gitu. Tapi aku selalu selesaikan dalam waktu 1 hari gitu. Ya misalnya tadi contohnya Mbak Iin ya. Ya aku tinggal afirmasikan aja. Aku memaafkan Mbak Iin misalnya. Aku memaafkan Mbak Iin yang telah bikin aku bete. Bukan untuk kebaikan Mbak Iin, tapi untuk kebaikan diriku sendiri. Atau misalnya ada permasalahan dengan banyak orang. Aku memaafkan mereka yang telah menyakiti hatiku hari ini. Bukan untuk kebaikan mereka, tapi semata-mata untuk kebaikanku sendiri. Itu yang aku ucapkan. Jadi aku ulang-ulang itu sampai benar-benar lega. Jadi ketika aku mengingat wajah Mbak Iin atau aku mengingat orang-orang yang berpotensi menyakiti hatiku pada saat itu benar-benar tidak ada rasa yang tersisa. Walaupun sebenarnya rasa tersakiti, bete dan segala macam itu udah aku pernah ulas di video selanjutnya. Itu sebenarnya semata-mata karena kita kurang tepat dalam menyikapinya. Nah, nanti bisa diputar video yang lain ya yang membahas tentang itu. Atau nanti aku juga bisa mengulang di video selanjutnya. Jadi ketika kita masih sering ke distract, kita masih sering keganggu dengan rasa kita sendiri. Karena rasa itu kita sendiri yang bangun. Bukan karena orang lain sebenarnya, karena kita sendiri yang salah atau kita sendiri yang kurang tepat dalam menyikapi sebuah permasalahan sehingga menimbulkan rasa jengkel, menimbulkan rasa sakit hati, marah dan segala macam hal yang kurang memberdayakan. Dan itu harus diselesaikan dalam 1 hari. Itu harus diselesaikan sebelum kita berangkat tidur supaya bersih pikiran kita, supaya bersih rasa kita, karena besok
punya tantangan tersendiri, karena besok punya permasalahannya sendiri-sendiri. Dan ketika kita salah dalam menyikapinya, ketika kita salah atau kurang tepat dalam menyikapi sebuah permasalahan, rasa-rasa yang tidak memberdayakan itu akan timbul kembali. Itu ya. Terus biasakan untuk tidak menebarkan energi negatif dengan menceritakan segala macam problematika kita kepada sembarang orang yang belum tentu bisa membantu dan belum tentu bisa meringankan beban kita. Karena dengan menyebar itu ke sembarang orang, ya, itu sama dengan melempar kotoran ke orang lain atau melempar kotoran ke lingkungan terdekat kita. Karena itu akan menimbulkan energi negatif atau menyebar energi negatif kepada lingkungan terdekat kita. Menularkan energi negatif atau menyebar energi negatif kepada orang yang kita curhati. Jadi supaya tidak terlalu banyak menebarkan energi negatif, ya udah, kalau ada permasalahan kita terima. Kalau ada rasa yang timbul, ya, rasa-rasa yang tidak memberdayakan, ya, kita selesaikan. Jadi yang tersisa hanya benar-benar permasalahan intinya aja. Nah, ketika kita sudah membiasakan diri untuk bisa tenang dalam menghadapi segala macam problematika kehidupan, ketika kita bisa mengatasi ketika ada rasa gundah, ada rasa risau, ada segala macam ketidaknyamanan yang timbul, kita bisa atasi dengan tarik nafas, hembus perlahan, tarik nafas, hembus perlahan. Itu kan kita berusaha untuk mengatasi diri kita sendiri sebenarnya. Terus dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya, ya insya Allah kita tidak akan terlalu banyak menebarkan energi negatif kepada orang lain dan kepada lingkungan sekitar. Karena apa yang tersebar itu sebenarnya akan kembali ke kita. Jadi ketika kita merefleksikan energi negatif keluar, energi negatif itu akan kembali pada kita. Jadi sebenarnya yang negatif itu kita sendiri yang menariknya. Yang positif itu kita sendiri yang menariknya. Hukumnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pengen curhat nih, yang biasa aku lakukan, ya curhat aja kepada yang bikin masalah. Curhat aja kepada sumber hidup kita. Curhat aja pada Tuhan kita. Kembalikan aja semua permasalahan hidup, kembalikan aja semua kepelikan hidup, kembalikan saja semua problematika hidup kepada pemiliknya. Kalau mau curhat, ya curhat habis-habisan kepada pemiliknya. Jadi esensi berdoa itu bukan hanya meminta sesuatu, memohon sesuatu, enggak. Ketika kita intens berkomunikasi dengan Tuhan, itu kita bisa membicarakan tentang apa saja, bukan hanya permintaan, pengharapan, permohonan. Lah doa ini kan identik dengan jaluk toh. Sebenarnya ya enggak gitu-gitu juga gitu. Kita bisa ngobrol apa saja dengan Tuhan. Malah bahasaku ya, pemahamanku ini rada ekstrim. Tuhan itu bisa jadi teman kita, bisa jadi temanku, bisa jadi sinuwunku, bisa jadi gustiku, bisa jadi bapakku, bisa jadi ibuku, dan bisa jadi apa saja yang aku mau.
dan aku bisa datang kepadanya kapan saja aku mau. Aku bisa datang kepadanya untuk ngomong apa aja yang aku butuh omongkan. Aku bisa curhat habis-habisan kepadanya untuk melegakan hatiku, untuk melegakan pikiranku. Karena menurutku tempat curhat yang paling tepat ya hanya dia gitu. Ya memang dia nggak bisa menjawab langsung, kita nggak bisa dengar langsung, kita nggak bisa komunikasi langsung. Tapi pertolongan dia, sentuhan dia, jamahan dia, itu kita bisa rasakan secara langsung. Itu kita bisa rasakan, bisa mewujud nyata dengan jalan apa saja. Ya memang Tuhan itu tidak akan membantu kita secara langsung plung, tidak seperti itu. Tapi dia akan menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk membantu mengatasi permasalahan kita. Dia akan menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk memberikan peluang-peluang baru. Dia akan menggerakkan orang-orang di sekitar kita, entah itu yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, sebagai kepanjangan tangannya untuk menolong kita keluar dari segala problematika kehidupan. Jadi ingat, buanglah sampah pada tempatnya, dan bersih-bersih itu harus dilakukan setiap hari sebelum kita berangkat tidur. Istilahku, tutup buku dulu sebelum berangkat tidur. Karena apa? Permasalahan rasa harus selesai hari ini juga. Besok punya tantangan tersendiri. Besok punya problematikanya tersendiri yang kemungkinan besar akan menimbulkan banyak dampak ketidaknyamanan rasa juga pada akhirnya. Oke teman, semoga dua hal ini ya, tentang bagaimana cara untuk bisa menenangkan diri, bagaimana caranya kita untuk bisa belajar menep, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan rasa setiap hari, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak menyebarkan banyak energi negatif untuk orang lain dan untuk lingkungan sekitar kita, bisa membantu kalian ya untuk lebih tenang, untuk lebih menep, agar pikiran jadi lebih jernih, pikiran jadi lebih bening, untuk melihat segala permasalahan, untuk bisa lihat segala potensi, untuk bisa lihat segala possibility dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup kalian. Gitu ya. Semoga ini cukup membantu, semoga ini jelas, dan semoga ini bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing. Oke, terima kasih banyak. Maaf jika aku baru bisa membantu dengan sebatas saran-saran ya, karena itu sesuai kemampuanku saat ini, tidak lebih. Jadi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Ketemu lagi di video selanjutnya. Rahayu.